para formulator dan pecinta DIY kosmetik. Hari ini kita buat sesuatu yang belum banyak dibahas secara jujur di YouTube Indonesia. Kita akan bahas transparan soap base atau yang di industri sabun lokal lebih dikenal dengan chip soap, dari bahan baku mentah dan pembuatannya dari nol. Sekarang, apa bedanya dengan tutorial sabun transparan yang biasa kamu temukan di YouTube? Nah, kebanyakan tutorial ada dua tipe. Pertama, beli chip soap atau soap base, jadi tinggal dilelehkan, tambah warna dan parfum. Mudah, tapi kalian tidak benar-benar membuat sabun, kalian hanya mendekorasi produk orang lain. Nah, kedua, formulasi sabun biasa yang dijadikan transparan, tapi tidak bisa di-remove dengan baik dan tidak stabil sebagai bahan baku. Yang kita buat hari ini berbeda. Kita buat chip soap sendiri, base yang bisa di-remove, dikostumisasi, dijual sebagai produk jadi, dan bahkan dijual kembali sebagai bahan baku ke formulator lainnya. Inilah yang diproduksi pabrik-pabrik besar secara komersial. Jujur, ini bukan proyek yang simpel ya. Kami sudah melalui banyak percobaan sebelum formula ini berhasil. Tapi justru karena itu, setiap bahan di sini ada alasannya. Bukan asal comot di internet ya. Kenapa formula ini berbeda? Formula ini tidak pakai TEA dan gula, dua bahan yang sering muncul di resep transparan soap online. Nah, keduanya menambah masalah lebih banyak daripada manfaat, seperti yellowing, pH tidak stabil, dan resiko berjamur. Gantinya, formula ini mengandalkan kombinasi pelarut yang kuat. 8 bahan saja, tidak lebih. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kita tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan buat kamu yang sering nanya timbangannya beli di mana, bahannya beli di mana, yuk langsung cek kolom deskripsi di bawah ini. Semua admin tulis secara lengkap, tinggal kamu klik ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Check this out. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 500 gram. Pertama, mari kita kenali setiap bahannya, tapi santai aja, kita bahas dalam bahasa yang mudah. Pertama, yaitu propylene glycol atau PG, ini pelarut utama. Fungsinya simpel, menjaga semua bahan tetap larut dan tercampur rata sehingga sabun akhirnya bening. Tanpa ini, sabun akan keruh. Kedua, ada gliserin sebagai pelarut juga, tapi bonusnya gliserin adalah bahan pelembab yang menarik kelembapan ke kulit saat sabun digunakan. Ini yang membuat sabun transparan terasa lebih lembut di kulit dibanding sabun biasa. Lalu yang ketiga, sorbitol adalah cairan kental manis. Ini yang membuat bar sabun keras setelah set dan tidak mudah berkeringat atau lengket di permukaan kulit. Tanpa sorbitol, bar akan lebih lunak dan tidak tahan lama. Yang keempat ada SLES atau Texafon. Ini surfaktannya, bahan yang menghasilkan busa, tapi di formula ini SLES punya peran tambahan yang penting. Ia membantu semua bahan menyatu dengan baik dan membuat parfum yang ditambahkan saat remove tetap terikat dan tidak menguap. Nah, satu catatan penting, SLES ini sangat sensitif terhadap pengadukan kencang. Aduk pelan saja ya, selalu. Lalu yang kelima ada stearic acid 92% lemak nabati dalam bentuk padatan putih. Ini bahan utama yang akan diubah menjadi sabun oleh NaOH. Stearic acid juga memberikan kekerasan pada bar akhirnya. Lalu ada myristic acid, juga lemak nabati, bekerja berpasangan dengan stearic acid. Myristic membuat busa lebih cepat terbentuk dan lebih lembut di kulit. Lalu ada larutan NaOH 50% atau soda api, adalah bahan yang mengubah lemak menjadi sabun melalui proses
kimia yang disebut saponifikasi. Tanpa NaOH tidak ada sabun, tapi ini juga bahan yang paling berbahaya dalam formula. Wajib gunakan sarung tangan, kacamata pelindung, dan apron setiap kali menyentuh NaOH. Bukan pilihan, ini keharusan. Yang terakhir adalah larutan NaCl atau garam dapur sebanyak 2,5 gram. Jumlahnya kecil tapi efeknya nyata. Garam membantu bar sabun lebih keras setelah set. Teknik sederhana tapi dipakai industri sabun skala besar. Nah, persiapan sebelum dimulai. Sebelum menyalakan kompor, siapkan dua hal ini dulu. Pertama yaitu larutan NaOH 50% timbang sebanyak 26,25 gram NaOH murni dan 26,25 gram air destilasi dingin. Masukkan NaOH ke dalam air, bukan sebaliknya. Ini penting untuk keamanan karena campurannya akan sangat panas. Aduk sampai jernih. Biarkan dingin ke suhu ruang, simpan di wadah tertutup berlabel jelas. Lalu yang kedua adalah larutan garam NaCl timbang 2,5 gram garam dapur. Larutkan dalam 10 gram air destilasi hangat. Nah, masuk di proses pembuatan. Fase pertama, bangun sistem pelarut. Masukkan propylene glycol 90 gram, gliserin 35 gram, sorbitol 100 gram. Karena di sini wadah tidak cukup, maka admin pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian, di beaker sebelumnya, tambahkan SLES 125 gram, lalu satukan teksafonnya ke dalam wadah besar tadi. Panaskan ke 75 derajat Celcius sambil diaduk perlahan dengan spatula. Ingat, spatula saja. Gerakan lambat SLES akan berbusa parah kalau diaduk terlalu kencang atau pakai hand blender. Busa yang terbentuk di tahap ini sangat sulit hilang dan akan merusak kejernihan bar akhirnya. Ini kesalahan yang paling sering terjadi. Aduk sampai semua bahan larut dan cairan terlihat jernih. Lalu di fase kedua, masukkan lemak. Nah, masukkan stearic acid 65 gram dan myristic acid 30 gram. Jaga suhu di 75-80 derajat Celcius. Aduk perlahan sampai semua lemak meleleh sempurna dan cairan kembali jernih seperti minyak. Jangan lanjut ke fase berikutnya kalau masih ada padatan atau saponifikasi tidak akan merata kalau lemak belum meleleh sempurna. Lalu di fase ketiga, ini fase paling kritis. Perhatikan suhunya, tepat di 75 derajat Celcius. Di atas 85 derajat Celcius, busa bisa meluap tiba-tiba. Di bawah 70 derajat Celcius, reaksinya tidak optimal. Tuangkan larutan NaOH 52,5 gram perlahan dalam aliran tipis sambil diaduk manual dengan spatula terus-menerus. Jangan berhenti mengaduk, jangan tuang sekaligus. Baru gunakan hand blender sebentar saja sekitar 5-10 detik untuk memastikan emulsi seperti di video. Nah, setelah itu NaOH masukkan semua, tambahkan larutan NaCl 2,5 gram, aduk pelan. Lalu dalam proses memasak ini tutup rapat dengan cling wrap. Jaga suhu 80 derajat Celcius selama 46-60 menit. Sabun akan menjernih sendiri selama proses ini. Biarkan saja, jangan diaduk kencang ya. Kalau ada busa tipis di permukaan saat dibuka, semprot alkohol skimming sisanya. Matikan api, biarkan sebentar, gelembung udara naik sendiri ke permukaan. Tips penting,
Jangan tunggu terlalu lama setelah matikan api. Sabun mulai mengeras kalau suhu turun di bawah 60 derajat Celcius. Siapkan cetakan sebelum periode rest, bukan sesudah. Tuang di suhu sekitar 65 derajat Celcius. Tuang ke cetakan, semprot alkohol di permukaan segera setelah dituang. Biarkan mengeras sekitar 12-24 jam. Hasilnya, kalau prosesnya benar, chip sop kalian akan bening seperti kaca dan keras seperti bata setelah 24 jam. Nah, mari kita perhatikan demo remote-nya. Potong base menjadi potongan kecil. Panaskan pelan di 60-65 derajat Celcius. Sampai cair. Jangan overheat ya. Tambahkan pewarna, mulai sedikit saja karena base yang bening membuat warna sangat kuat. Tambahkan parfum, terakhir aduk pelan. Untuk bahan aktif seperti pencerah kulit, pilih yang stabil di sabun. Contoh ada L-Carbutin, tranexamic acid adalah pilihan terbaik. Niacinamide bisa dipakai tapi dalam jumlah kecil saja. Tuang ke cetakan biar set produk custom kalian siap. Chip soap dari scratch memang lebih menantang dari tutorial sabun biasa, tapi begitu kalian berhasil, kalian punya produk yang bisa dikembangkan ke banyak arah. Dijual sebagai base, dijadikan produk jadi, atau dikostumisasi untuk pasar apapun. Untuk bahan-bahan cek di deskripsi di bawah ya. Pertanyaan atau berhasil buat versi kalian sendiri? Tulis di komentar ya. Saya baca semua. Like, subscribe, nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep formulating!